pelarian di tengah malam. Langit malam di desa Pengalon tampak pekat tak berbintang. Suara jangkrik saling bersahutan, diselingi desir angin yang menusuk kulit. Bulan mati menggantung tanpa cahaya, dan para warga telah lama menarik tirai dan mematikan lampu pelita mereka di rumah sederhana yang berdinding anyaman bambu dan beratapkan ilalang. Seorang anak laki-laki bernama Gilang duduk termenung di dekat jendela. Umurnya 12 tahun, namun sorot matanya menyiratkan rasa penasaran yang jauh lebih tua. Ia tinggal hanya berdua bersama ibunya, Nimad, seorang janda penenun kain yang dikenal pendiam namun ramah. Namun, beberapa minggu terakhir, ibunya berubah. Tak lagi tertawa seperti dulu. Senyumnya hambar, matanya kosong, dan yang paling aneh, setiap malam bulan mati, ia selalu menyuruh Gilang tidur lebih awal dan mengunci semua pintu serta jendela dengan sangat hati-hati. Ingat nak, jangan pernah buka jendela di malam. Seperti ini, ucapnya malam itu sambil menabur garam di ambang pintu. Kenapa bu? Nimade tak menjawab. Ia hanya menatap langit sejenak, lalu masuk ke kamar dengan langkah berat. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Gilang yang pura-pura tidur di balik bambu mendengar lantai berderit. Ia mengintip lewat celah tirai dan melihat ibunya menyelinap keluar rumah sambil membawa sebuah sesajen dan kain putih yang berlumuran tanah basah. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Diam-diam, Gilang menyusul dari kejauhan. Ia mengikuti ibunya menuju arah pura kecil di pinggiran desa pura tua yang katanya sudah lama tak digunakan. Di sanalah kejadian itu dimulai. Dari balik semak, Gilang melihat ibunya berdiri di tengah pelataran pura yang rimang-rimang diterangi cahaya obor kecil. Ia mulai menari perlahan, bukan tarian biasa, tapi gerakan aneh seperti tubuhnya diputar paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Kakinya menghentak tanah tanpa irama. Tangannya melambai seperti sayap kelelawar. Dan suara gumaman mantra terdengar di antara desa angin malam. Lalu, sesuatu terjadi. Kepala Nimade mendongak tinggi, terlalu tinggi. Matanya mendelik putih, dan dari mulutnya menjulur lidah panjang berwarna hitam. Lidah itu melilit lehernya sendiri, lalu melayang seolah hidup. Kain yang dibawanya kini berubah menjadi jubah gelap yang berkibar tak tertiup angin. Asap hitam mulai keluar dari tanah di bawah kakinya, membentuk wajah-wajah mengerikan yang menjerit tanpa suara. Gilang ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Tiba-tiba, kepala ibunya memutar 180 derajat tanpa memutar badan. Matanya kini menatap langsung ke arah tempat Gilang bersembunyi. Gilang, kau belum tidur? Gilang terkejut. Tubuhnya gemetar. Ia bangkit dan lari sekencangnya, menahan tangis dan keringat dingin. Sesampainya di rumah, ia meringkuk di bawah selimut sambil menahan napas. Pagi harinya, ibunya sudah ada di dapur seperti biasa, menyapu lantai sambil bersenandung. Namun Gilang melihat sesuatu yang lain. Kulit tangan ibunya terkelupas seperti bekas terbakar, dan di atas meja dapur ada sesuatu yang membuat darah Gilang nyaris membeku. Sepotong daging mentah berdarah dengan helai rambut. Manusia kusut menyangkut di ujungnya. Ibunya menoleh dan tersenyum, tapi senyum itu tak lagi sama. Bayangan tanpa kepala hari-hari setelah kejadian di pura tua terasa berjalan lambat dan menyesakkan bagi Gilang. Ia mulai menjauh dari ibunya, meskipun tubuhnya tetap tinggal dalam satu atap. Setiap pagi, ia hanya memandangi wanita yang dulu ia panggil ibu dengan tatapan curiga. Nimade masih menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi Gilang memperhatikan sesuatu yang janggal. Tangannya kini selalu dibalut kain putih, seperti luka yang tak kunjung sembuh. Dan kadang terlihat garis-garis hitam melingkar seperti bekas ikatan tali. Aromanya pun berubah, bukan lagi wangi melati,
atau minyak kelapa seperti dulu. Kini tubuh ibunya menguar bau aneh, seperti daging basi yang ditutupi dupa. Dan malam pun kembali datang. Di malam kedua bulan, mati saat semua rumah telah padam dan hanya suara jangkrik yang menggema. Gilang terbangun oleh suara berat, seperti benda diseret di lantai. Kraak, krak, kraak, seolah kuku atau tulang menggesek kayu. Ia membuka mata perlahan. Kamarnya gelap, tapi ia dapat merasakan sesuatu yang dingin merambat di udara. Perlahan, ia melihat ke arah pojok kamar. Di sana berdiri sesosok bayangan tinggi menjulang. Tubuhnya seperti wanita namun tanpa kepala. Gaunnya compang-camping, dan dari bagian leher yang terbuka meneteskan darah yang terus mengucur ke lantai. Sosok itu berdiri diam selama beberapa detik, lalu bergerak pelan menuju tempat tidur Gilang. Gilang membekap mulutnya agar tidak menjerit. Ketika bayangan itu mendekat, tiba-tiba terdengar suara cekikikan dari arah loteng. Suara yang sangat dikenalnya itu. Suara tertawa seperti orang kerasukan. Mengulang satu kalimat berbisik. Tumbal. Tumbal. Darahnya manis. Bayangan itu mendekat, dan Gilang sudah hampir kehilangan akal sehatnya. Tapi sebelum bayangan itu menyentuhnya, suara keras memecah. Malam, bro. Sesuatu jatuh dari atas atap. Bayangan itu menghilang seketika. Gilang lari ke dapur dan mengambil pisau kecil yang disembunyikannya di laci. Dengan tubuh gemetar, ia duduk bersandar di pojok ruangan sampai fajar menyingsing. Keesokan harinya, desa menjadi gempar. Seekor kambing milik tetangga ditemukan mati dengan isi perut tercerai-berai. Tubuhnya robek seperti dicabik makhluk buas. Anehnya, tidak ada suara hewan mengamuk malam sebelumnya. Pemiliknya yakin ini bukan ulah binatang. Beberapa warga mulai berbisik tentang lik yang kembali bangkit. Mereka pun menemui Pak Mangku Nyoman, pemangku tertua di desa. Sosok tua dengan mata dalam dan suara berat itu hanya mengangguk pelan setelah mendengar keluhan para warga. Sudah kutandai sejak malam purnama terakhir, tapi kalian tidak percaya. Sekarang lik sudah kembali. Tapi ini bukan lik sembarangan. Dia menargetkan darah keturunannya sendiri. Sementara itu di rumahnya, Gilang makin dihantui mimpi buruk. Setiap malam, ia melihat bayangan yang sama. Ibunya berubah wujud, kepalanya lepas, menggantung di udara, matanya menyala biru, giginya runcing, dan dari mulutnya meneteskan darah. Segar, aku lapar. Gilang, ibu lapar. Ia bangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin di ujung ranjangnya. Seolah nyata, ia melihat tapak kaki berdarah masih segar, mengarah ke jendela kamar yang terbuka lebar. Meski sebelumnya sudah dikunci, dan di tanah, di luar rumah, tampak jelas bekas cakaran panjang seperti dari kuku logam. Gilang tak bisa lagi menahan ketakutan. Ia memberanikan diri pergi ke rumah Pak Mangku. Pak, aku rasa ibuku bukan manusia lagi. Pak Mangku memandangi Gilang lekat-lekat. Dengan suara berat ia menjawab, kau harus bersiap, nak. Lik tak bisa dibunuh sembarangan. Tapi bisa ditahan. Namun ingat, jika darahnya mengalir dalam dirimu, kau bukan sekadar korban. Kau bisa jadi bagian dari mereka. Apakah Gilang benar-benar akan selamat dari ibunya sendiri? Ataukah garis darahnya sudah mengutuknya sejak lahir? Berdiri di bawah pohon beringin besar di belakang rumah. Rambut ibunya menjuntai sampai ke tanah. Matanya kosong dan kulitnya berubah kelabu seperti mayat. Mulutnya menganga dan dari dalamnya keluar lidah panjang berlendir yang menjulur ke arah Gilang. Tapi malam ini berbeda. Malam ini bukan hanya mimpi tubuh tanpa kepala sekitar pukul 2 dini hari. Gilang terbangun karena mendengar suara geretan kaki dari ruang tengah. Ia pikir itu tikus, tapi suara itu terlalu berat dan lambat. Dengan
langkah pelan. Ia turun dari tempat tidur dan mengintip dari balik celah pintu kamar. Ia melihat sesuatu bergerak di ruang tengah. Cahaya bulan dari jendela membiaskan siluet yang ganjil. Sesosok tubuh wanita berdiri membelakanginya. Tanpa kepala. Tapi yang membuat Gilang hampir menjerit adalah kenyataan bahwa tubuh itu mengenakan kain kebaya merah marun kesukaan ibunya. Tubuh itu seperti mencium bau, sesuatu mengendus-endus ke segala arah. Sebelum perlahan terbang keluar jendela, bukan melompat, tapi melayang perlahan seperti selembar kertas yang dikendalikan angin gaib. Gilang berlari ke kamar ibunya, dan benar saja tempat tidur Bu Sekar kosong. Tapi anehnya, bantalnya penuh darah. Di atasnya ada lendir hitam dan jejak merah seperti diseret. Langit yang membawa maut Gilang menggigil dalam selimutnya. Ia menutup pintu dan mematikan lampu, tapi malam itu seolah tidak mengizinkannya untuk bersembunyi. Udara jadi panas, amat sangat panas, seperti api membakar dari dalam kulit. Lalu ia mendengar suara. Gila, panggilan itu datang dari atas atap, suara ibunya, dengan rasa takut yang menyesakkan dada. Gilang memberanikan diri mengintip dari jendela. Langit malam telah berubah. Bintang-bintang tertutup kabut hitam pekat, dan di antara gelap itu, ia melihat kepala ibunya terbang melayang-layang, lengkap dengan jumbai-jumbai usus, paru-paru, dan jantung yang menggantung di bawahnya. Mata kepala itu bersinar merah, lidahnya menjulur panjang, dan dari mulutnya mengalir darah segar yang menetes ke tanah. Di bawah kepala itu terbang mengekor tubuh wanita tanpa kepala, seperti boneka daging yang dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Itu bukan mimpi. Itu Lik. Itu ibunya sendiri. Anak sebagai tumbal Gilang gemetar, tapi satu suara kecil di dalam hatinya memerintahkannya untuk bersembunyi di bawah tempat tidur. Ia menuruti suara itu, lalu menyusup ke kolong ranjang. Tak lama kemudian, suara pintu depan berderit keras, seolah dihempaskan oleh angin badai. Langkah kaki berat mulai memasuki kamar. Dari celah kolong, Gilang melihat dua telapak kaki pucat berhenti, tepat di depan ranjang. Kuku-kukunya panjang dan hitam, lalu terdengar suara berbisik. Suara ibunya, namun seperti bercampur suara banyak makhluk. Gilang anakku, darahmu akan menyempurnakan kekuatanku. Ibu hanya perlu sekali gigitan saja. Lalu, kaki itu perlahan naik ke atas tempat tidur. Kasurnya bergoyang pelan. Gilang menahan napas. Air matanya mengalir. Lalu, seekor ayam jantan berkokok keras dari kejauhan, dan tubuh itu menghilang seperti asap disapu angin. Di malam kembali datang, membawa hawa dingin yang lebih dari biasanya. Langit hitam kelam tanpa bulan, hanya suara dedaunan yang bergetar diseret angin seperti bisikan-bisikan kematian. Gilang duduk di pojok kamar, matanya tak berkedip, menatap jendela yang telah ia tutup rapat dengan bambu dan paku besi. Hari itu, ia mengunci semua pintu, menabur garam di setiap ambang ruangan, dan menggantung sabuk tridatu tali suci merah, putih, dan hitam yang diberikan Pak Mangku di atas tempat tidurnya. Tapi di dalam hati, ia tahu tidak ada yang benar-benar bisa menghentikan Lik. Ia telah melihat wujud asli ibunya. Ia tahu bahwa yang tinggal bersamanya kini bukan lagi seorang wanita, tapi makhluk lapar yang tak segan memangsa darah dagingnya sendiri. Pukul 00,34, Gilang terbangun oleh suara ketukan. Bukan dari pintu, tapi dari plafon kayu di atas tempat tidurnya. Tok tok tok. Ia menahan napas. Lalu terdengar suara goresan kuku di dinding panjang, dalam, dan melingkar. Serak, serak, serik. Tiba-tiba,
Duk, sesuatu jatuh dari loteng. Suara benda berat menghantam lantai. Gilang menggenggam belati besi suci miliknya. Perlahan menunduk dan mengintip dari bawah kasur. Sepasang kaki berdarah, tanpa alas berdiri, menghadap tempat tidurnya. Tubuh wanita bergaun putih sobek-sobek, rambutnya menutupi wajah. Tangannya menggenggam sesuatu, potongan kepala ayam dan gigi manusia, ibunya, atau apapun yang tersisa darinya. Gilang diam, menahan napas, tapi wanita itu membungkuk, dan dari rambutnya yang tergerai, terlihat wajahnya senyum lebar yang robek sampai ke telinga, dan mata hitam pekat seperti sumur maut. Ibu tahu kau belum tidur, nak. Kau tak bisa lari dari darahmu sendiri. Tubuh wanita itu lalu melompat ke atas dinding seperti cicak. Tangannya mencengkeram plafon, dan dari lehernya, kepala itu mulai lepas perlahan. Organ dalam melorot jantung, usus kecil, paru-paru, kepala itu melayang ke udara, menatap Gilang dengan tatapan kelaparan. Ibu lapar. Gilang menjerit dan lari keluar kamar. Ia hampir terpleset di lantai yang kini basah oleh darah segar. Ia tak tahu milik siapa. Pintu utama terkunci. Ia memukul kaca, mencoba membuka jendela, tapi tak bisa. Dari belakangnya terdengar suara, "Kaki kecil itu akan kubuat sup, Gilang." Ia berlari ke dapur dan mengambil minyak kelapa suci yang tersimpan di altar kecil rumah. Dengan tangan gemetar, ia menyiramkan minyak itu ke tubuh ibunya. Saat wanita itu melompat ke arahnya, dalam posisi kepala terbalik, tubuh ibunya terbakar seketika. Api biru menyala, namun wanita itu tidak menjerit. Ia tertawa. Cara's liar. Sampai akhirnya, tubuhnya runtuh seperti boneka jerami. Tapi belum sempat Gilang bernapas lega, terdengar jeritan panjang dari arah luar rumah. Ia keluar dan melihat kepala leak masih melayang membawa organ dalamnya menuju langit malam. Menjerit marah sambil berkata, "Bakar tubuhku pun tak menyelamatkanmu. Gilang, kau milikku. Darahmu telah ditandai sejak lahir. Kau adalah pewaris." Kepala itu lenyap di telan langit malam yang sunyi. Gilang terduduk di tanah, gemetar. Tubuhnya berlumur darah dan minyak. Di tangannya, belati suci yang masih meneteskan cairan hitam. Dari kejauhan, Pak Mangku datang membawa obor, dan para pemangku lainnya. Mereka melihat sisa tubuh yang terbakar, dan hanya berkata pelan, "Terlambat," tapi belum sepenuhnya hilang. Di pagi harinya, tubuh ibunya ditemukan sudah hangus, namun tanpa kepala. Dan yang paling mengejutkan, di bagian dada kiri jenazah itu terukir dengan luka melepuh. Leak baru akan dilahirkan. Sejak malam pembakaran tubuh ibunya, Gilang tak lagi menjadi anak biasa. Ia tinggal di rumah Pak Mangku Nyoman bersama para pemangku lainnya. Rumah mereka berada di tepi bukit, jauh dari desa utama. Para tetua mengatakan tempat itu lebih aman, bukan hanya untuk Gilang, tapi juga untuk desa. Tapi Gilang tahu, mereka takut padanya. Mereka memberinya sabuk tridatu, minyak suci, garam yang harus ia taburkan setiap malam sebelum tidur. Ia tak boleh melihat bayangannya di cermin. Ia dilarang menyentuh darah hewan, apalagi memakan daging merah. Semua itu untuk mencegah sesuatu di dalam dirinya bangkit. Tapi larangan itu terasa sia-sia. Melam-melam, Gilang semakin kelam. Setiap tidur, ia terbangun dengan mimpi aneh. Dirinya melayang di langit, melihat dari atas rumah-rumah warga, mendengar degup jantung manusia sejelas detak jam dinding. Ia bisa membaui ketakutan, bahkan bisa merasakan rasa daging hanya dengan memikirkannya. Dan paling mengerikan dari semuanya, ia mulai menikmatinya awal perubahan suatu malam. Ketika sedang sendiri di balai bambu belakang rumah Pak Mangku, Gilang mendengar suara dari dalam dirinya
Bukan suara ibunya, bukan juga suara manusia. Suara itu berat, berbisik langsung ke jiwanya. Kau bisa lebih kuat dari ibumu. Kau hanya perlu menerima warisanmu. Gilang menggigil. Ia mengatupkan telinganya, tapi suara itu makin keras, semakin jelas, hingga akhirnya berubah menjadi suara ibunya sendiri. Ibu tak pernah ingin memakanmu, nak. Ibu ingin menjadikanmu sempurna. Tiba-tiba, bayangan hitam menyelimuti sekeliling balai. Udara menebal, seperti diselimuti kabut pekat. API padam, tanpa angin, dan di depannya, cermin perunggu yang biasa digunakan untuk sembahyang bergetar sendiri, lalu menunjukkan refleksi yang bukan miliknya. Ia melihat dirinya dalam wujud leak mata menyala biru, gigi runcing, kepala terlepas dengan organ menggantung, melayang di udara. Gilang menjerit. Ia melempar cermin itu hingga pecah. Pamangku berlari, menghampiri, dan saat melihat mata Gilang, yang kini tidak sepenuhnya hitam, ia hanya bisa menghela napas panjang. Puncak warisan warga desa mulai gelisah. Satu persatu hewan ternak mati, isinya tercabik seperti waktu-waktu sebelum ibunya dibakar. Anak kecil menangis di malam hari, mengaku melihat kepala melayang di luar jendela mereka. Namun kali ini, kepala itu bukan wanita, tapi anak laki-laki. Pak Mangku tak bisa lagi menyembunyikannya. Di tengah malam, ia membawa Gilang ke pura tua, tempat ibunya dahulu menari. Di sana, para pemangku sudah berkumpul, melakukan ritual pemutus. Darah lik. Gilang duduk di tengah lingkaran garam dan dupa. Tubuhnya gemetar, matanya merah. Di dadanya terikat sabuk kain putih dan belati besi suci. Namun saat mantra dibacakan, tubuh Gilang mendadak kejang. Ahegi! Tubuhnya terangkat sedikit dari tanah, darah keluar dari mulutnya, dan dari punggungnya, sesuatu mencoba merobek keluar wujud gaib yang disegel dalam dirinya. Cahaya api menyala dari pelinggih pura. Angin menggila. Dupa mati. Para pemangku mundur. Sebagian terhempas. Dan di tengah badai spiritual itu, suara ibunya kembali terdengar, keras dan jelas. Jangan kau lawan, Gilang. Kau adalah harapan terakhir kami. Anak leak terkuat, tapi sesuatu di dalam Gilang masih bertahan. Tangannya gemetar. Ia meraih belati suci di dadanya dan menusukkan ke lambung sendiri. Tubuhnya jatuh. Darah membasahi tanah suci pura. Pak Mangku berteriak, mencoba menolong. Tapi saat mereka mengira Gilang sudah mati, tiba-tiba darah di tanah itu membentuk simbol leak. Namun simbol itu terbelah sendiri, pecah, runtuh, dan tubuh Gilang tetap diam. Tapi matanya terbuka. Kini, bening, tak lagi hitam, tak lagi mengilap. Seperti mata makhluk malam. Epilog beberapa minggu kemudian, warga mulai tenang. Desa kembali tentram. Tidak ada lagi makhluk yang berkeliaran. Tak ada darah, tak ada jeritan. Tapi Jut tidak lagi sama. Ia hidup dalam pengawasan Pak Mangku, kini menjadi murid pelindung desa. Namun di malam-malam tertentu, saat angin selatan bertiup pelan dan pelita berkedip tanpa sebab, Gilang duduk diam, memandangi langit, dan kadang bayangan kepala melayang masih tampak dari kejauhan, mengawasinya, menunggunya, sampai suatu hari warisan itu dipanggil kembali. Karena Lik tak pernah mati. Lik hanya menunggu darahnya tumbuh kembali